Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan kajian Quran kita di surat An-Nisa ayat 5 dan seterusnya. Mari kita baca lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Shadaqallahul azim. Baik. Surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha, dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang bodoh amwalakum, harta-harta kalian, allati ja'alallahu, yang menjadikan Allah bagi kalian qiyaman, berdiri, warzuquhum, dan rizkikanlah mereka, fiha, di dalamnya, waqsuhum, dan berikanlah pakaian mereka, waqulu, dan katakanlah lahum, bagi mereka, qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Nah, teman-teman semuanya, di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana menyelamatkan, mengasuh anak yatim. Karena anak yatim itu membutuhkan kasih sayang, juga membutuhkan wali yang akan memeliharanya. Kondisi yang lemah itu kalau tidak dilindungi dan dibimbing, ya bisa
menjadikan anak yang tidak terurus sehingga menjadi suram masa depannya. Nah, Islam sangat memperhatikan bahwa manusia itu hidup harus sukses dunia dan akhirat. Maka Islam sangat-sangat memperhatikan kepada orang-orang yang lemah, diantaranya adalah anak yatim. Ya. Kemudian di ayat ini ya, Allah menjelaskan, janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang bodoh harta-harta kalian yang Allah jadikan bagi kalian berdiri, artinya yang mengelola. Ya. Di ayat ini Allah ingin menyampaikan anak yatim ya, itu pada posisi as-sufaha. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada namanya al-hijr, pengampuan. Ya, jadi harta yang itu diampukan kepada wali karena orang yang punya harta itu tidak bisa mengelola hartanya dengan baik. Maka di itu ada namanya al-hijr, yaitu pengelolaan harta. Nah, siapa yang mengelola nanti namanya adalah wali. Maka disebut di sini as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Ya, siapa itu orang-orang yang bodoh? Ada mengatakan as-sufaha itu double L. Lolo itu. Atau as-sufaha itu anak yang ya junun, gila. Kalau gila sampai dewasa pun dia tetap gila ya, kecuali gilanya karena penyakit. Ada yang mengatakan as-sufaha itu ya anak-anak yang belum bisa mentasarufkan hartanya. Sehingga sangat berbahaya kalau dia punya harta ya, kemudian tidak bisa mengelola, terus hartanya bisa dihambur-hamburkan. Ya, dan Islam menjaga benar jangan sampai harta itu menjadi sia-sia. Maka Islam peduli. Ini anak punya uang banyak. Karena anak yatim itu ada yang orang tuanya kaya, ada yang orang tuanya tidak punya. Kalau orang tuanya yang kaya itu kan mesti harta warisannya kan banyak. Ya. Nah, jangan sampai kemudian diserahkan anak itu terus diakali orang lain yang enggak bertanggung jawab gitu. Ya, maka Islam mengatur bagaimana caranya agar hartanya anak itu tetap terpelihara dengan baik, dikelola dengan baik sehingga kalau dia sudah besar ya, anak yatim ini mendapatkan hak warisannya dengan baik. Nah, tahu-tahu nanti ketika sudah besar harta warisannya sudah habis. Ya, karena ada orang ini yang kita ketahui, mudah-mudahan Allah ampuni yang memakan ini ya. Jadi, Salam, ada seorang anak yatim, sawahnya banyak, ya, sawah orang tuanya loh, ya, sawah orang tuanya itu banyak, luas. Kemudian ketika orang tuanya tadi meninggal, sawah itu diopeni bahasanya, dikelola oleh ya, saudaranya, saudara dari bapak. Ya, berarti katakan paman, ya, pamannya. Sama pamannya itu ya, dikelola, hasilnya nanti dimakan sendiri, kemudian dijual sebagian tanpa sepengetahuan anak yatim tadi, sehingga ketika ini anak yatim sudah besar, baru dikasihkan, loh kok tinggal sedikit. Itu terjadi yang seperti itu. Maka nanti di ayat berikutnya, kalau mau menyerahkan, itu beri saksi. Ya, sehingga nanti ketika anak yatim itu besar, dia punya data dulu sekian kok sekarang tinggal sekian. Ya, maka nanti ada di ayat yang berikutnya seperti apa pengelolaan harta anak yatim. Ya. Jadi intinya teman-teman semuanya, jangan berikan dulu harta itu kepada orang yang belum bisa mengelola harta. Khawatirnya harta itu habis
tidak jelas penggunaannya. Ya, nanti anak itu ya di kemudian hari akan menyesal dan hidupnya menjadi susah karena hartanya sudah tidak ada. Ya. Kemudian Allah sebutkan di sini dengan bahasa amwalakum, harta kalian. Padahal itu kan hartanya anak yatim. Tapi kenapa Allah menggunakan dhamir kum kalian? Kenapa enggak menggunakan amwalahum, hartanya anak yatim itu? Artinya Allah ingin mengesankan, kalau kamu ingin menjaga hartanya anak yatim, jagalah seperti harta kalian sendiri. Ya, artinya jangan sembarangan, jangan sampai dikelola yang salah, jangan sampai kemudian hartanya habis. Ya, jadi kelolalah seperti harta kalian sendiri. Ya, dan itu nanti pahalanya besar karena membantu anak yatim dalam kondisi yang lemah nanti menjadi kuat. Ya. Kemudian allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah sudah jadikan bagi kalian apa? Berdiri. Artinya berdiri adalah pengelolanya. Jadi wali, ya, wali di sini bisa paman, bisa kakek, bisa orang lain, ya, tetapi dia yang mengelola harta itu, maka namanya disebut walinya. Atau orang tua asuh, ya, warzukuhum. Nah, kemudian berikanlah rizki mereka fiha, di dalamnya. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan, contoh misalnya saya mengelola hartanya anak yatim. Saya ngopeni anak yatim. Mun hartanya saya kelola. Lalu makannya ikut siapa? Kan gitu. Ya, di Quran dijelaskan warzukuhum fiha, silahkan kalau ingin memberi makan anak yatim itu menggunakan harta mereka. Ya, jadi misalnya dia punya warisan tanah, ya hasil misalnya disewakan, yaitu nanti untuk biayai memberikan rizki kepada anak yatim itu, ya boleh. Ya, jadi dia mengelolakan, mengadministrasikan, ya bahasanya dia yang mengeguhkan bagaimana anak yatim itu bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa saja? Waksuhum, termasuk membelikan pakaian untuk mereka. Ya, boleh diambilkan dari hartanya anak yatim itu. Ya, jadi masalah makan, pendidikan, pokoknya semua kebutuhan, ya, dari anak yatim itu boleh diambilkan dari hartanya anak yatim. Ya, karena kita sebagai ngegohke saja. Ya, jadi kalau misalnya sawahnya laku, ya untuk disewakan, ya ambil hasil sewanya itu untuk biayai anak yatim. Dan kalau bisa jangan dicampur rekeningnya. Nah, ini kemarin ya. Jangan dicampur rekeningnya, karena kalau dicampur rekeningnya nanti boleh jadi, ya, kita dikhawatirkan menganggap itu harta kita, sehingga kita gunakan, ya kita habiskan padahal itu hartanya anak yatim. Ya, jadi boleh, ya, mengambil hartanya anak yatim untuk digunakan membiayai anak yatim. Kemudian waqulu lahum qaulam ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya di ayat ini sudah beda pembahasan, ya. Tadi masalah pengelolaan, ini masalah pengasuhan. Jangan bedakan, ya, anak yatim yang kita asuh dengan anak kandung sendiri dalam sikap ataupun dalam pemeliharaan. Mentang-mentang anak yatim terus ucapan kita agak kasar, ya. Kemudian tidak berlaku adil dalam memberikan kepada anak sendiri. Itu menyakiti, ya. Kalau kita sudah berniat mengasuh anak yatim, ya perlakukan dengan cara yang baik. Itu aset surga, ya, itu aset surga.
Maka sebaik-baiknya rumah, Waalaikumsalam, moga Bu Kaji. Sebaik-baiknya rumah adalah yang ada anak yatimnya. Ya. Sehingga nanti akan kumpul dengan anak-anak kita gitu. Nah, ketika kumpul dengan anak-anak kita, ya kita harus bisa menyamakan, jangan sampai di dalam mengasuh anak yatim itu kita berkata-kata yang keras, berkata-kata yang kasar sehingga menyakiti anak yatim tadi. Lalu bagaimana? Yo berlakukan seperti anak kita sendiri. Ya, tapi angel Pak, karena surga yo angel. Ya, jadi dalam Islam itu ada teori komunikasi ya. Ada kaulan ma'rufan, ada kaulan sadidan, ada kaulan karima, ada kaulan layyinan. Ya, itu masing-masing punya objek dan subjek yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita berbicara dengan orang tua, itu bahasanya bukan kaulan ma'rufa, bahasanya adalah kaulan karimah. Ya, ucapan yang lebih mulia kepada orang tua. Ya. Kemudian kalau kita kepada musuh kita, ya, seperti Nabi Musa kepada Fir'aun, itu ucapannya adalah kaulan layyinan, ya, ucapan yang lembut. Ya. Kemudian kepada penguasa apa? Kaulan sadidan, perkataan yang benar. Nah, jadi ada teori komunikasi ya dalam Islam, kapan kaulan ma'rufan, kapan kaulan sadidan ya, kapan kaulan kariman, kapan kaulan layyinan. Nah, itu komunikasi yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kepada anak yatim ma'rufan. Jadi kebaikan yang ma'ruf, yang standar, yang sesuai dengan kebiasaan. Ya, artinya ya sama kalau kita mengasuh anak sendiri. Ya, jadi jangan dianaktirikan mentang-mentang anak yatim. Itu nanti bisa yadu'ul yatim ya, menghardik anak yatim. Nah, dumeh uangnya banyak terus kita kelola tapi anaknya disakiti. Jadi nyuwun sewu, kalau mau mengasuh anak yatim murnikan dulu niatnya. Ya, murnikan dulu niat kepada Allah untuk mengelola benar. Kalau tidak, setannya itu yang akan menggerogoti gitu, menggoda di tengah jalan. Oh, setannya luar biasa. Apalagi kok anak yatim itu hartanya banyak, wis. Ya, itu kalau nggak hati-hati bisa memakan hartanya anak yatim dan menjerumuskan kita masuk neraka. Ya, nanti ada efek akibat makan harta anak yatim itu apa hukumannya? Itu di ayat berikutnya. Maka di ayat ini ya, sekali lagi Allah mengingatkan ya, nanti ya, harta anak yatim itu kelolalah dengan cara yang baik, simpankan yang baik. Ya. Seperti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir gitu. Ketika datang ke suatu kaum minta makan minum enggak dikasih pada penduduk negerinya, kemudian ada tembok yang mau rubuh kemudian didirikan sama Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa kemudian bertanya, kenapa kamu berbuat baik seperti ini sedangkan penduduk negerinya berbuat jahat kepada kita? Ya, kemudian itulah yang membuat Nabi Musa tidak bisa bersabar. Ya, akhirnya terus dijelaskan karena di bawah tembok ini itu ada hartanya anak yatim. Ya, kalau ini tembok runtuh, nanti dia kesusahan mencari tenger, mencari di mana letak harta itu. Nah, tapi kalau tembok ini masih utuh, dia akan bisa lihat, bisa mengetahui, oh di bawah ini adalah hartanya anak yatim. Ya. Nih, jadi teman-teman semua, anak yatim saja diperhatikan banget ya di dalam Al-Qur'an. Ya, maka jangan terlantarkan anak-anak ya, anak yatim. Itu aset kita. Ya. Betapa banyak para sahabat ya, itu mereka mengasuh ya, mengelola anak yatim sampai akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Ya. Baik,
Kemudian yang ayat berikutnya, wabtalul yatama, dan ujilah anak yatim tadi hatta idza balagun nikah, sehingga ketika sampai nikah. Bahasanya uji dulu anak yatim tadi, yang hartanya ada pada kita, yang kita kelola tadi. Kalau mau memberikan kepada anak yatim tadi, diuji dulu. Kira-kira anak yatim itu sudah bisa menggunakan uang atau belum? Sudah cakap ya untuk memanage keuangannya atau belum? Kan ada orang yang kalau dikasih uang berapapun habis. Ya. Ini berarti orang yang belum bisa menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Nah, maka diuji dulu. Artinya apa? Berproses. Mungkin pertama dikasih dulu 1 juta sebulan. Kira-kira habis enggak? Buat apa? Oh, ternyata bagus. Ada yang digunakan untuk infak, ada yang digunakan untuk nabung, ada yang digunakan untuk jajan. Oh, itu berarti sudah pandai. Udah bisa mengelola harta sendiri. Ya, itu memang harus dilatih ya. Anak-anak kita pun juga harus dilatih untuk bisa memanage keuangan itu dengan baik. Kalau tidak, nanti ketika nikah habis itu. Ya, nggak bisa mengelola uang. Ya, jadi anak kita pun juga dilatih. Ya, nah kamu tak kasih uang 100. Kita coba lihat, terserah kamu. Nanti kamu laporan saja kamu buat apa uangnya. Ya, ternyata buat jajan semua. Wah, ini bahaya itu. Ya. Jadi anak kita pun juga harus kita latih bagaimana memanage keuangan sehingga nanti ketika dia besar itu sudah terbiasa dengan memanage uangnya. Ya. Sekarang itu ada nyuwun sewu. Gajian tanggal, sini tanggal berapa gajiannya? Tanggal 25. Ya, jadi mau gajian ya. Ini berarti tanggal tua ini. Ya, tanggal tua semangat tanggal muda. Ya, boleh jadi tanggal 25 gajian, tanggal 5 itu sudah habis. Sangat mungkin, itu kan? Kenapa ya? Karena nggak bisa manage uang. Ya, ngerti ini uangnya itu ada terus itu. Padahal gajian sekali dalam sebulan. Karena nggak bisa memanage uang, ya akhirnya sekali gajian ada yang minus. Ya. Ya, saya nyun sewu ini banyak yang seperti itu dan saya juga ngerti gitu ya. Apalagi yang PNS itu wes ya, gaji itu bisa 0, bisa minus malahan. Ya. Jadi yang seperti ini karena apa? Karena nggak bisa memanage kebutuhannya, ya keinginannya lebih besar daripada kemampuannya. Itu namanya menyiksa diri sendiri. Ya. Ya, kalau belum bisa naik ke level 8, ya jangan memaksakan diri. Ya level 6 enggak apa-apa lah gitu kan. Jangan ada gengsi. Kalau hidup itu menuruti gengsi, sengsara hidup kita itu. Ya, maka tadi sejak kecil itu harus dibiasakan memanage uang dengan baik. Itu harus ada pelajaran. Ya, kita diajari cara nyari uang, tapi belum diajari bagaimana menggunakan uang. Itu penting gitu. Ya, karena nek wis nyekel duit itu terus lupa semua gitu. Ya, aku pengennya ini. Nah, itu. Ya, jadi anak yatim juga begitu dilatih. Ya, anak yatim aja dilatih, apalagi anak sendiri diuji. Ya, kira-kira ya ini sudah bisa ya mengelola harta yatim itu atau tidak, hartanya itu apa tidak. Kalau nggak bisa nanti jangan kasihkan semua, bertahap ya, bertahap terus sampai dia bisa mengelola. Artinya kalau ingin mendidik, mengelola anak yatim total, itu total, jangan hanya mengelolakan habis itu terserah kamu. Ya, ini perlu diego, oke? Kalau bisa dikembangkan, yuk kembangkan. Nah, itu hebat namanya. Ya, jadi kalau mengasuh anak yatim itu totalitas itu. Ya, baik. Jadi ujilah dulu anak yatim tadi hatta idza balagun nikah,
minimal adalah ketika sampai menikah. Ya. Jadi batasan anak yatim itu sampai kapan kita mengelola? Ya, kalau bisa tadi ini batasannya hatta idza balagun nikah. Nek perlu nikahkan, apalagi itu perempuan. Ya, alhamdulillah kita punya panti asuhan. Itu dulu targetnya adalah lulus SMA. Ya, lulus SMA, kemudian setelah itu kita lepas. Ya. Tapi setelah kita evaluasi, lulus SMA itu belum bisa apa-apa. Kerja ya masih belum mapan, gitu. Dilepaskan kasihan. Maka kemudian kita targetnya adalah lulus kuliah. Maka lulus SMA kita kuliahkan. Atau kita bekali skill sehingga dia bisa bekerja. Jadi totalitas itu loh kalau ingin membantu anak-anak yatim. Ya, baik. Jadi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kalau memang sudah bisa mengelola harta itu dengan sebaik-baiknya, serahkanlah harta itu. Fa in anastum minhum rusydan. Maka jika kalian melihat dari mereka itu sudah rusydun, ya, rusydun itu artinya cerdas. Ya, dia sudah pandai mengelola harta tadi dengan baik, dia sudah bisa memanage keuangannya, ya, maka fadfa'u ilaihim amwalahum. Itulah saatnya segera. Ya, jangan lama-lama lagi, sudah segera. Fadfa'u ilaihim, serahkan hartanya kepadanya. Ini loh hartamu. Dulu ayahmu meninggalkan harta ini 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian sebagian kita gunakan untuk membiayai kamu hidup, untuk biayai pendidikan kamu, untuk membiayai segala kebutuhan kamu, maka sekarang sisanya ini saya serahkan kepadamu. Ya, sambil kemudian diawasi. Maka anak yatim itu akan sangat-sangat berterima kasih sekali kepada walinya. Ya. Kenapa? Walinya sudah sangat baik mengelolakan hartanya. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini pelajaran yang berharga ya bagi kita kalau ingin menjadikan rumah kita ada anak yatim gitu. Ya, tapi ya memang harus kompak ya suami istri itu. Kalau mengangkat anak yatim, kalau nggak kompak suami istri, suaminya baik, istrinya nanti yang nggak baik kadang sama anak yatimnya. Jadi bumerang, rembukan dulu. Ya, Bu, ini anak kita sudah besar-besar. Gitu. Kalau kita asuh anak yatim bagaimana? Oh enggak, boleh Pak, silakan, enggak apa-apa, nanti kita bersama-sama. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi dahsyat ya kalau misalnya satu keluarga punya anak yatim. Nah, sekarang anak yatim cuma dikumpulkan di panti asuhan, gitu. Yang ngasuh 1 ataupun 2 orang, kita hanya memberikan sumbangan. Ya, yaitu termasuk bagian menyantuni anak yatim, tetapi tidak seutuhnya. Ya, baik. Teman-teman semuanya, di ayat ini Allah ingin ya menyelamatkan harta tadi. Jangan sampai anak itu sudah ditinggal mati bapaknya, kemudian hartanya habis gitu. Itu kan sengsara. Ya, maka mari kita pahami ayat ini dalam rangka untuk menyelamatkan generasi. Karena Islam itu anak adalah aset masa depan. Jangankan anak sendiri, anak yatim saja dikelola dengan baik, apalagi anak sendiri. Ya. Kemudian wala ta'kulu amwalahum. Nah, ini. Ya, untuk menghalangi niat jahat tadi, Al-Quran memberikan pelarangan. Jangan kalian memakan harta yang kamu kelola dari anak yatim itu israfan, melampaui batas. Ayat ini mengisyaratkan berarti boleh dong kita ikut makan hartanya anak yatim. Boleh. Misalnya kita ngelola, kan belum tentu kita lebih kaya dari anak yatim itu. Ya, boleh jadi yang ngelola hartanya anak yatim itu lebih miskin. Kan sangat mungkin ya. Ya, wis tak kelola aku nggak apa-apa meskipun saya nggak punya banyak rezeki, nggak apa-apa, boleh ikut makan. Jadi ngasih makan anak yatim,
kita ikut makan di situ boleh. Ya, tadi asal jangan berlebihan. Anak yatim makannya tahu tempe, kita yang ngasih makan pakainya daging. Ya, itu namanya berlebih-lebihan. Yang seperti ini zalim. Ya, yang punya harta aja makannya tahu tempe, masa yang mengelola hartanya makannya lebih enak. Nah, jadi jangan kalian memakannya dengan berlebih-lebihan. Wabidaron, apalagi sampai ya anak itu belum dewasa, mumpung, nah menggunakan aji mumpung, wabidaron dengan segera ayak baru untuk dia menjadi besar. Wah, mumpung cilik kok urung ngerti, gampang tak apusi. Nah, ini sikap yang tidak benar. Kalau punya niat seperti itu, maka ancamannya adalah ya yakuruna fi butunihim naro. Itu sama dengan memakan dalam perutnya api neraka. Ngeri. Ya, jadi Islam atau ayat ini ingin melindungi hak-hak anak yatim tadi. Kalau mau mengasuh silakan asuh dengan baik. Kalau tidak sanggup tidak usah sekalian. Ya, karena itu resikonya tinggi, godaannya besar. Ya, ngelola uang, ngelola harta itu kan sangat-sangat riskan. Ya, kalau dia nggak kuat-kuat tergoda, ya nanti bisa menjerumuskannya kepada neraka. Maka Al-Quran mengingatkan ancaman itu. Jangan memakannya secara berlebih-lebihan, ya dengan segera untuk mereka belum menjadi besar. Jadi mumpung cilik tak apusi ora apa-apa, ora ngerti kok gitu. Ya. Wa man kana ghaniyan falyastafif. Tapi kalau yang mengelola itu adalah orang yang kaya, maka dia hendaklah menjaga diri. Ya enggak usah ikut makan lah. Ya, cukup kelolakan saja, kalau ngasih makan ambilkan harta mereka boleh, tapi kamu enggak usah ikut makan, kamu sudah kaya. Ya, menurut Imam Syafi'i, ya itu memang dibolehkan orang yang miskin, yang ngelola itu orang miskin boleh makan, tapi yang kaya sebaiknya enggak usah ikut makan, biar nanti hartanya utuh gitu. Ya, tidak kita yang ikut, meskipun itu dibolehkan ya. Ya, tetapi ya sebaiknya bahasanya adalah falyastafif, itu menjaga diri, menjaga kehormatan. Tidak usah ikut makan dong. Kamu kan sudah rezeki banyak. Ya, kasih aja makan dengan hartanya. Kalau kamu nggak mau mengeluarkan hartamu untuk anak yatim, ya harta anak yatim itu digunakan untuk anak yatimnya, tapi kamu nggak usah ikut makan. Maka bahasanya falyastafif, ya hendaklah engkau menjaga diri. Ya, jadi kelihatannya kan rinci itu ya aturan mengasuh anak yatim. Kemudian wa man kana fakiron. Kalau memang yang mengasuh anak yatim tadi, anak yatim yang kaya ya, fakiron, dia itu orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, silahkan makan tapi dengan cara yang ma'ruf. Artinya ma'ruf itu ya seperti wajarnya. Ya, seperti wajarnya memakan seperti yang dimakan tadi anak yatimnya. Jangan berlebihan. Bahasanya itu jangan golek bati. Gitu. Aja golek bati. Ngopeni anak yatim kok golek bati secara material ya. Kalau golek bati akhirat itu pasti. Ya. Maka siapapun yang di rumahnya ada anak yatim yang dia mengelolakan hartanya itu harus benar-benar safety, hati-hati. Tapi kalau mengelola anak yatim yang miskin, nah itu yang berarti kita sudah siap untuk memberi makan, memberikan pendidikan, memberikan kelayakan hidup, dan itu lebih aman karena tidak memakan hartanya anak yatim. Monggo, ini ada dua anak yatim ya, satu anak yatim yang kaya, satu anak yatim yang miskin. Ya, kalau kita mengelola harta anak yatim yang kaya tadi ya harus hati-hati. Tapi kalau kita mengelola anak yatim yang justru miskin, kita yang ngasih makan, itu lebih baik, lebih aman, maksudnya begitu. Karena
nggak akan makan hartanya anak yatim. Ya, jadi kalau dia miskin, fakir, silahkan memakan hartanya, boleh, ya, bareng-bareng, ya, karena dia bahasanya upahnya mengelola hartanya anak yatim. Ya, bahasa diambil dari upahnya untuk silahkan memakannya. Kemudian faida dafa'tum ilaihim. Nah, ini penting ini. Ketika kalian serahkan harta itu, amwalahum harta mereka, fa'ashhidu alaihim. Berikan saksi, hadirkan saksi, biar anak yatim itu tidak menagih. Biar anak yatim itu tidak menyalahkan kita. Ya. Maka ada dokumentasi. Ya, berapa dulu diserahkan, kemudian berapa nanti pada saatnya diberikan lagi kepada anak yatim. Contoh gampangnya begini, saya mengasuh anak yatim gitu, dengan harta 1 hektar tanah milik dia, 1 sawah 1 hektar. Ya. Maka ketika saya mulai memasukkan anak yatim itu pengelolaannya pada saya, maka saya catat tanggal sekian, ya, mengasuh anak yatim ini dengan hartanya 1 hektar. Ya, sawah, jelas itu. Ya. Kemudian untuk kehidupannya, karena sawah itu menghasilkan, dia catat benar kalau perlu diadministrasikan sedetail mungkin. Ya, sehingga nanti sekian tahun ditunjukkan ini hasilnya gitu. Misalnya sewa setiap tahunnya 10 juta, maka 10 juta itu digunakan untuk biayai anak yatim. Ya. Sebulan habisnya berapa? Ya, tinggal ngitung aja. Nggak usah ambilkan harta kita, nggak apa-apa. Wong kita ini tugasnya mengelola tadi ya. Ya. Jadi butuhnya setiap mau sekolah ambilkan dari situ, mau beli baju ambilkan dari situ. Nggak ada masalah gitu. Ya, itu kalau administrasinya bagus itu, ya, dia nggak akan makan harta itu, ya. Dan anak yatim tadi mengetahui seperti ini loh cara pengelolaan hartamu. Wah, itu dahsyat ya, luar biasa. Ya, maka teman-teman semuanya di panti asuhan itu memang sebaiknya masing-masing anak panti itu punya rekening, ya, rekening sendiri gitu loh. Sehingga ketika orang mau bantu, ya, itu misalnya bagi rata, misalnya ada anak asuhan 10, ada dapat bantuan 1 juta, ya wis 100 gitu. Ya, tapi masukkan ke rekening. Tapi kalau kemudian jadikan 1 sih nggak ada masalah, yang penting pelaporannya kan gitu. Ya, tapi misalnya ada orang saudaranya, saya tak ngasih anak ponakan saya yang di panti asuhan. Ya, itu kan khusus tuh. Ya, jangan sampai kemudian nanti dicampur bahwa aku ngasih ini kok kayak gini sih gitu. Jadi panti asuhan itu menjadi tidak dipercaya lagi. Jadi memang kalau ada transferan ini masing-masing tak kasih 1 jutaan gitu. Jadi kelola dengan baik, nanti kalau keluar panti dia punya modal. Ya, jadi memang dibutuhkan tenaga yang ekstra kalau mau mengasuh anak yatim, baik itu di panti asuhan ataupun di rumah. Ya. Ngegohkenya itu jangan setengah hati. Dan saya yakin tidak ada panti asuhan yang kekurangan makan. Ya, bahkan surplus itu. Saya lihat ya, stok makanan itu berlimpah. Baik itu beras ataupun misalnya Indomie, Supermie, itu berlimpah, tidak pernah kekurangan, panti manapun itu. Inilah yang Allah janjikan ya, bahwa mengasuh anak yatim itu berkah. Apalagi tadi 1 rumah, 1 anak yatim. Ya, cuman kan kadang kita agak risih juga kok ada keluarga lain ada di rumah kita. Mungkin istri atau anak kita, kalau enggak dari kecil itu mungkin ya, agak riskan, apalagi tahu-tahu sudah besar gitu ya. Ya. Tapi teman-teman semuanya, itulah bagian ya dari cara Allah bagaimana memelihara hak-haknya orang yang lemah. Ya, diasuhkan kemudian dikelolakan uangnya. Ya. Saat menerima dicatat, nanti saat menyerahkan juga ada catatannya.
biar nanti tidak menuntut di kemudian hari. Kan bisa jadi anak yatim itu terus dikompori sama orang lain. Ya, Mas, jenengan tuh dulu bapakmu sugih pol, tanahnya banyak. Yang ngelola itu ayah angkatmu itu. Ayah angkatmu tuh ngelola. Itu sekarang hartanya berapa? Cuman segini. Itu berarti dimakan. Itu bisa fitnah itu. Bisa fitnah. Maka Islam sudah memberikan administrasi yang canggih ya. Fa'ashidu alaihim. Persaksikanlah atas mereka. Ini loh ya buktinya. Saya menerima dari orang tuamu sekian. Setelah 10 tahun, 20 tahun tak kelolakan, sekarang tinggal sekian. Ya, digunakan untuk kebutuhan kamu, digunakan untuk sekolah kamu, habisnya sekian, sekarang tinggal sekian, saya serahkan. Karena kamu sudah besar, sudah dewasa, sudah cerdas menggunakan uang. Nah, itu nanti tidak menuntut, tapi terima kasih. Logis itu, setiap bulannya ada catatan. Ya, saya nggak tahu ini para mbak-mbak nih ya, apakah mencatat semua pemberian dari suami apa tidak itu? Pengeluaran. Ada seorang istri, ya seorang istri, itu yang setiap pemberian suaminya itu dicatat, ya. Setiap dia belanja itu dicatat, luar biasa. Saking pengennya jadi orang yang amanah. Sehingga catatannya itu banyak sekali. Kalau misalnya dia ditanya, uangnya buat apa sih Bu? Langsung tunjukkan, ini Pak. Gitu. Ya, jadi beli berambang berapa, sehari dicatat itu. Ya. Sampai 1 bulan di total sekian, minnya sekian, utangnya sekian. Ya. Sampai pemberian dari orang lain pun juga dicatat itu. Jadi ada administrasi rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga itu penting. Ya. Misalnya mau utang, utangnya jangan sampai lebih dari 1/3 gaji. Ya. Utang kok lebih dari 1/3 gaji ya, mesti habis untuk bayar utang. Lah kebutuhannya gimana? Ya. Jadi memang penting yaitu keuangan dalam rumah tangga. Ya, kita pernah mengadakan pelatihan itu, ya, karena karyawan itu, ya, itu kita lakukan di karyawan di RSI ya, itu manajemen, kita ngundang ahli ya untuk memberikan pelatihan manajemen keuangan dalam keluarga. Itu dia paparkan, gitu. Ya, salah satunya adalah ada investasi. Ya, investasi itu kan seperti teorinya Nabi Yusuf. Ya, ada investasi. Kalau nggak ada investasi, nanti kalau pas butuh suatu hari anaknya mau kuliah nggak ada uang gimana? Repot. Anaknya sakit bagaimana? Ada musibah bagaimana? Ya, maka investasi itu penting. Ya, maka investasi sekian persen. Kemudian digunakan untuk kebutuhan sekian persen, digunakan untuk misalnya ada hutang dan seterusnya sekian persen. Itu dia pakai rincian sehingga hidupnya itu ya terukur, ya, terukur. Enggak ngoyo-woro seperti kita di awang-awang. Ono duit dicake, ono duit poso. Ya, jadi hidupnya itu dia tenang gitu. Ya. Dan dia manage dengan baik. Maka salah satu indikator istri yang perlu dinikahi, 5 liha itu artinya yang pandai mengelola uang. Bukan sing duitnya akeh. Tapi nikahilah wanita yang bisa mengelola uang. Ya, coba bisa bayangkan kalau istri nggak bisa mengelola uang, berapapun gaji suami habis itu. Ya, habis. Ya. Yang biasa nggak bisa mengelola uang itu istri atau suami? Biasanya suami itu ya. Suami itu boros pokoknya. Ya, apa wis entek kayak duit benar. Kalau nggak dipegangkan ke istri habis uang itu. Ya, itu. Tapi istri juga harus bisa mengelola itu, jangan bola-bali sopa-sopi ya. Ya,
Yang masuk keranjang banyak sekali gitu. Ya. Itu masuk keranjang, ini masuk keranjang. Lah tuku nih kapan? No, gajian langsung beli semua lah. Ya. Akhirnya terus 1 bulan itu hanya untuk 10 hari. Yang 20 hari puasa. Ya. Itu hidup sengsara namanya. Ya, karena nggak ada perencanaan. Ya, nggak ada perencanaan. Jadi benar-benar hidup itu harus direncanakan. Keuangan kita berapa? Itu kalau direncanakan, insya Allah ya itu akan keberkahan ada. Ya, maka mungkin perlu ya, masing-masing kan gaji misalnya sama, tapi pengeluaran kan beda. Ya, maka di situ butuh pernah mungkin diadakan ya manajemen keuangan keluarga itu. Ya kalau manajemen keuangan kantor itu sudah wajib, sudah biasa, tapi ini yang untuk kebutuhan kita biar jangan sampai nanti kinerjanya turun gara-gara dia mikir duitnya entek. Ya kan, yang rugi ya perusahaan juga. Ya kan, yang rugi juga perusahaan. Ya, sehingga ketika ini kok banyak utang ke sana ke sini, akhirnya terus kerjanya tidak maksimal. Ya, maka ya salah satu mungkin pihak manajemen itu memberikan jalan keluar, ya gini loh cara mengatur uang, manajemennya harus seperti ini gitu. Tapi secanggih apapun manajemen kalau nggak bisa mengelola nafsu ya susah ya. Yang penting kan pengelolaan keinginan tadi. Baik, kemudian ayatnya ditutup dengan wa kafa billahi hasiba. Ya, cukuplah dengan Allah itu yang maha menghitung. Allah tahu persis dulu mengelola berapa, kemudian sampai pada pemberian itu dapat berapa. Ya, itu Allah ada catatannya semua. Nah, kita mencatat, nanti akan dicocokkan juga di catatan Allah di akhirnya. Kamu mengelola dengan baik, ya, kamu mengelola dengan tidak baik. Ya, itu semua akan dilaporkan nanti di hari akhir. Maka sejak awal kami tekankan ya, kalau ingin mengelola hartanya anak yatim, tolong niatkan yang tulus, ikhlas mengelolanya. Kalau tidak, setannya yang menggoda, karena itu berat. Ya, apalagi itu yang ngelola adalah orang yang fakir. Ya, wes tak silih sik ah, anak yatim kita tak silih sik. Nah, bahasanya itu tak silih sik. Ya. Meskipun itu suami bapaknya sendiri, itu kalau mau ngelola anak yatim, kan anak yatim juga kan, anaknya itu anak yatim, itu juga harus dicatat. Jangan mentang-mentang aku kan bapak ya sakarepku, mumpung anaknya cilik, nanti anaknya besar habis semua hartanya. Naudzubillah. Ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kalau ada yang meninggal dunia langsung bagi waris. Nanti jelas ini hartanya anak, ini hartanya suami, ini harta yang dibagi. Ya. Biar nanti ketika kita ngasuh anak yatim, anak kita, itu oh ini uangnya anak kita, enggak usah diotak-atik. Ya. Kalau mau ngasih makan ya kasih makan aja, kalau menggunakan itu untuk ngasih makan silahkan. Tapi jangan dimakan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi jangan dianggap wih anak dhewe. Ya. Meskipun ya benar anak EDW, tetapi kan dia punya kepemilikan ya, dari warisan ibunya. Ya. Suami atau bapaknya tadi ya punya harta sendiri. Ya, jangan dianggap terus istrinya meninggal terus menjadi milik semuanya. Enggak, itu nanti ada milik ibunya istri, ada milik saudaranya istri juga. Maka nanti setelah ini bahasanya apa? Waris. Ya, kita lanjutkan nih ayat yang ketiga, yang ke-7 ya. Ini waris, ini sudah masuk nih. Ya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani. Nanti mungkin pembahasannya agak lama nih karena waris itu kan ya jelimet ya. Tapi saya punya buku nanti yang cara ngitungnya itu agak mudah itu. Mungkin nanti bisa kita sekali pertemuan mungkin bisa ada rumusnya. Ya, apalagi kalau pakai aplikasi, ada aplikasi pembagian waris itu. Ya, jadi sekali tek bagiannya berapa, keluarnya berapa itu, tidak ada 1 menit itu sudah jadi. Ya, karena sekarang sudah diaplikasikan. Ya, jadi ilmunya di sini semua.
Ya, di Mbah Google ya. Kalau Mbah Google nanti masuk surga ya. Ya. Baik. Jadi lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi bagi laki-laki punya bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya wal aqrabun dan yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, dan bagi wanita pun dia punya bagian ya mimma taraka ya dari apa yang dia tinggalkan al walidani kedua orang tuanya wal aqrabun ya juga kerabatnya mimma qalla minhu baik itu sedikit darinya au katsura atau banyak nasibam mafrudun yang penting bagian yang sudah ditetapkan ya. Jadi kalau orang meninggal itu nggak usah khawatir hartanya kemana, nggak akan muspro, artinya nggak muspro itu nggak buat rebutan karena Allah yang bagi gitu. Jadi orang meninggal dunia ya ndak usah mikir engko duitku piye, sawahku piye, nggak usah khawatir. Langsung diambil alih Allah yang bagi. Dengan apa? Hukum waris. Ya, sehingga orang itu ya, meninggal dunia dia nggak usah sedih mikirkan harta. Sedihlah kenapa hartanya nggak ditasarufkan di jalan Allah, nggak disodakohkan. Ya akhirnya repot dia. Ya, karena dia sudah nggak bisa lagi menikmati hartanya kecuali yang sudah diberikan di jalan Allah. Baik, ya. Jadi laki-laki punya bagian waris, perempuan juga punya bagian waris. Saya cerita sedikit, wanita di ayat ini itu dilindungi haknya untuk mendapatkan warisan. Dulu zaman jahiliyah, wanita itu sangat rendah sekali, dilecehkan, ya, tidak mungkin mendapatkan warisan. Bahkan wanita itu menjadi harta waris. Jadi misalnya ya ada seorang laki-laki meninggal, ya punya istri 4, gitu, ada yang paling muda itu nanti bisa diwariskan ke adiknya, bisa diwariskan ke saudaranya. Itu wanita menjadi harta yang diwariskan. Iya. Kan sangat melecehkan hak perempuan. Tapi dengan hadirnya Islam, maka diangkatlah harkat wanita, dilindungi hak-haknya, bukan lagi menjadi harta waris, tetapi mendapat warisan. Nih, jadi tidak usah kemudian terus ngelonjak. Ya, sekarang kan banyak yang ngelonjak. Masa aku bagian separuh dari laki-laki kan gitu. Ya, laki-laki dapat 2 bagian, kenapa perempuan dapat 1 bagian? Ingat dong dulu seperti apa. Gitu. Ya, dan laki-laki perempuan itu memang nantinya berbeda. Ya, nanti kita jelaskan ya kenapa perempuan bagiannya 2:1 dari laki-laki. Tapi yang jelas nasibum mimma tarakal wa, dia punya bagian. Ya, punya bagian. Ya, dari orang tuanya dan juga dari kerabatnya. Ini kan ayat pembuka ya untuk pembagian waris. Setelah kita bicara anak yatim, kemudian bicara masalah waris. Ya, jadi nyuwun sewu yang punya anak yatim ya, yang punya istri meninggal atau suami meninggal, itu sudah diwaris belum hartanya? Ya, misal si fulan menikah dengan fulanah, gitu, punya anak laki-laki dan perempuan, ya kan? Yang meninggal dulu siapa nih? Suaminya atau istrinya? Ya oke lah, yang meninggal suami dulu. Gitu. Yang meninggal duluan adalah suami. Gitu. Ketika yang meninggal suami, terus hartanya milik siapa? Saya tanya. Ya, hartanya milik siapa? Anak dan istri? Belum tentu. Ya, si suami tadi punya enggak orang tua? Gitu. Punya enggak saudara? Ya kan begitu. Ya, itu harus dihitung. Kalau kemudian langsung dikuasai oleh istri, apalagi istrinya wis ditembung sama laki-laki yang lain, gitu, terus hartanya nanti dikuasai oleh suami yang baru beserta dengan istrinya ini,
Terus anak yatimnya itu dapat apa? Yo dibiayai betul gitu. Tapi kan nggak jelas gitu loh, nggak jelas. Maka dalam Islam harta itu harus jelas. Ini milik siapa? Ya, maka ketika suami istri tadi, suami meninggal dunia, maka harta suami apa saja. Ya. Ada rumah, ada sawah, ada mobil, misalnya begitu, langsung bagi waris. Ya. Kalau dia nggak punya orang tua, berarti bisa dibagi sama anak-anak sama istri. Ya. Karena ada anak laki-laki, maka saudaranya nggak dapat. Cukup berarti suami istri tadi, suami sama istri sama anak. Ya, detailnya nanti kalau bahas waris. Artinya ada nanti bagian anak laki-laki, ada bagian anak perempuan. Sisihkan, udah jangan di otak-atik gitu. Istri itu enggak boleh kemudian mengambil haknya anak. Adapun dia sebagai ibu, ya toh, misalnya memberikan makan dari harta anak tadi boleh, tetapi kemudian kalau dikuasai, ya apalagi nanti dinikahi orang lain terus diambil, ini istri, ibu makan hartanya anak yatim. Ini yang kita khawatirkan. Maka sekali lagi, setiap yang meninggal dunia segeralah bagi waris, biar kita tidak memakan harta orang lain. Gitu. Ya kalau itu untuk anak dan istrinya, tapi kalau kemudian ada orang tuanya, ya, padahal bagian orang tua itu nanti ya 1/6. Ya, 1/6 kan lumayan. Ya. Ada bagian ibu, kalau masih punya ibu 1/6 juga. Ya. Ya, kalau anaknya perempuan semua, ada saudara, saudaranya dapat juga. Nah ini, ya, jadi inilah pentingnya kita tahu hukum-hukum dalam Islam. Ya. Nah, nanti mungkin kita lebih detail lagi ketika membahas tentang masalah waris. Nah, ini ayat berikutnya nanti sudah bicara masalah waris terus ini. Oke, baik, begitu ya teman-teman semuanya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai harta anak yatim menarik dekat. Nah, memang misalnya contoh begini, Tat. Ada anak yatim, orang tuanya tidak mampu, ibunya nggak mampu gitu. Kemudian dititipkan di panti asuhan, itu anaknya itu, biar lebih inilah istilahnya, lebih nanti pendidikannya dan kebutuhannya bisa tercukupi. Saat di panti itu kemudian banyak pemasukan, banyak yang ngasih dari sana sini. Kemudian anak ini kan akhirnya banyak tabungannya, Tat. Nah, kemudian si ibu karena di rumah itu kurang mampu, kemudian meminta ini tabungannya anak yatim ini dan sebagainya untuk kebutuhan ya sehari-hari, untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu kira-kira apa diperkenankan karena dari sisi yang lain ibunya nggak mampu, atau bagaimana, Tat, kalau begitu menyikapi? Ya, baik. Untuk anak yatim yang ada di panti asuhan, pastikan ada ibu asuh atau bapak asuhnya yang mengelola keuangan dari masing-masing anak asuhnya itu. Ya. Kalau misalnya ibunya tadi sudah minta izin, ya, karena tahu anaknya ini punya uang banyak, ya, karena hasil pemberian tadi, kemudian ibunya minta izin kepada pengasuh wali atau pengasuh anak yatimnya, dan anaknya meskipun dia masih kecil, ya, tapi dia bisa mengetahui bahwa ini adalah ibunya yang minta, kan secara emosional, nggak apa-apa bu, gitu. Anak itu kan mesti bisa berpikir, oh nggak apa-apa bu, saya punya uang segini, kalau ibu mau ngambil nggak apa-apa. Nah, kalau anaknya juga mengetahui, anaknya juga mengizinkan, wali dari
panti asuhannya juga mempersilahkan karena lihat kondisi ibunya mungkin sudah nggak bisa bekerja dan seterusnya, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu dengan memaksa tadi, ya, memaksa anak yatim kemudian dia panti asuhan hanya untuk ATM gitu loh. Ya, untuk ATM-nya biar dia ambil terus dan kegunaannya pun juga tidak sewajarnya. Nah ini yang nggak diperbolehkan. Ya, maka dari pengasuh panti asuhan itu dia mengelola dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai orang lain itu ngakali, keluarganya ngakali yang nanti merugikan anak yatim itu sendiri. Ya, jadi di sini pentingnya peran dari wali yaitu pengasuh anak yatim. Ya, jadi jangan dibiarkan orang lain mengambil manfaat dari anak yatim itu. Apalagi yang mengambil manfaat pengasuh itu sendiri misalnya. Nah ini ya maka sekali lagi kalau kita mengasuh anak yatim itu harus punya niatan yang tulus, punya komitmen, ya, integritas yang kuat agar tidak tergoda. Karena sekali lagi anak yatim itu mendatangkan keberkahan, ya, mendatangkan keberkahan tadi, sehingga orang pada nyumbang. Ya, maka saya yakin sekali kalau misalnya di rumah kita ada anak yatim, itu ya rezekinya kita jadi lancar, rumah tangga kita ya jadi ya bahagia gitu. Ya, cuman kan kadang kita takut sama bayangan sendiri gitu. Ya, kira-kira gitu nggih, Pak Bambang? Ya. Satu lagi Pak. Nggih. Tadi mengenai harta suami mengasihi penghasilan ke istri dan sebagainya, istri yang bagus mencatat dan sebagainya. Nah ini sering di lapangan itu kadang dengar begini, ada uang lelaki gitu. Uang lanang. Ada uang istri yang tidak lelaki yang istilahnya digunakan tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing. Ini hukumnya gimana? Iya, baik. Ya, kalau di tradisi Jawa itu kan kalau menikah itu kan ada yang beras yang disokke ke kantongnya yang bawa perempuan itu kan. Pengantin perempuannya membawa kantong, kemudian laki-lakinya yang masukkan beras semuanya gitu. Artinya kalau memang sudah satu keluarga itu ya keterbukaan harus ada. Ya, keterbukaan masalah sikap ya terbuka dalam ekonomi atau dalam segala hal, artinya ya namanya juga istri atau namanya suami itu kan berarti satu jiwa yang sudah chemistry-nya kuat. Nah, kalau ada yang ini uang lanang itu nanti jadinya jadi suudon semua gitu. Kok entuk sakmene terus tapi kok suamiku kok iso beli ini itu gitu. Meskipun istri itu enggak kemudian bahasanya adabnya istri itu yang enggak usah ngorek-ngorek sampai gajimu piro gitu kan. Ini adab seorang istri ya. Pokoknya diberikan ini ya dicake. Ya. Ya, tapi kan rata-rata istri kan dedes gajimu piro. Nah inilah yang kadang membuat suami enggak terbuka. Oh, iya. Gajiku sakmene tok struke, tapi tunjangan-tunjangannya enggak ditunjukkan. Lah ini. Ya, maka suami yang baik itu ya pokoknya ini saya dapatnya sekian. Saya gunakan untuk transportasi, untuk kepentingan sehari-hari itu saya ambil sekian. Maka seorang istri itu jangan mengharap dapat hadiah dari suami. Ya, suami yang baik adalah suami yang enggak pernah memberikan hadiah kepada istri. Itu suami yang baik. Kenapa? Berarti gajinya kabeh wis dikake. Lah mau ngasih hadiah dari mana uangnya? Iya kan? Jadi kalau ada suami yang memberikan hadiah besar-besar kepada istri, itu patut dicurigai.
Kalau kepada istri bisa berarti pada orang lain pun dia bisa, kan gitu. Ya, terus dari mana dia dapatnya, wong? Dia sudah memberikan semuanya. Ya, jadi ya, istri ya jadi suami yang baik dipahami ya, suami yang baik yang nggak pernah ngasih hadiah kepada istri, karena sudah diberikan semua lah, kok dituntut hadiah nanti tidak ada utang-utang barang. Ya, ya jadi kembali kepada tadi, ya, Bang, kalau ketika keterbukaan ada, maka insya Allah nggak ada uang lanang tadi ya, nggak ada uang lanang sehingga kesannya itu uang yang bisa digunakan apa saja oleh suami, sehingga istri nggak boleh tahu. Ya, maka yang penting adalah membangun komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga. Ya, jadi istilah ada uang lanang, uang wedok, nah, itu kalau bisa dihilangkan. Meskipun laki-laki itu punya hak ya prerogatif untuk memberikan berapapun kepada istri. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki pegang uang sendiri itu juga boleh. Ya, yang penting istrinya dinafkahi gitu. Ya, cuman kan di sini butuh keterbukaan. Jadi ada uang lanang sebenarnya kalau kita pakai hukum Islam ya nggak apa-apa. Ya, karena itu haknya laki-laki untuk memanage keuangan rumah tangganya. Pokoknya istriku tak kasih sekian. Yang penting tidak mendolimi ya istri yang butuhnya 1 juta kok ini mau 100, itu namanya dolim. Nah, itu ya. Istri nggak boleh menuntut semua gajinya harus tak pegang aku. Ya, itu ya. Tapi kalau itu musyawarah, keterbukaan untuk kebersamaan enggak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi yang memberikan nafkah itu adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Ya, jadi yang memberi infak itu adalah suami. Maka yang mengelola uang suami enggak apa-apa, nanti istri cung sedino. Kalau istri itu enggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kewajiban suami adalah memberi nafkah istri. Ya. Tapi kalau kita mau terbuka, kamu yang megang uang biar aman karena saya enggak bisa pegang uang. Misalnya begitu. Musyawarahnya ya. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi uang lanang itu secara hukum haknya laki-laki untuk mengelola. Tapi kalau itu tujuannya adalah biar istri nggak ngerti apa yang kita gunakan, itu sudah punya niat jelek. Ya, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya dia pandai mengelola, nanti untuk kebutuhan kita, ya itu sah-sah saja. Ya, sekali lagi, laki-laki yang punya otoritas mengelola uang itu. Mau serahkan istri yang mengelola boleh, dikelola sendiri juga boleh. Tugas suami memberi nafkah kepada istri, jangan sampai mau makan saja istri ngutang. Nah, itu namanya suami yang tak tanggung jawab. Ya, jadi istri itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka jangan paksa istri jadi tulang punggung laki-laki. Ya, artinya yang kerja perempuannya, ya laki-lakinya njaluk jatah tok. Nah, itu enggak. Ya, itu namanya tidak sesuai dengan tujuan sebagai seorang suami yang punya kewajiban memberikan infak. Ya, jadi sekali lagi uang lanang itu tidak ada masalah bagi seorang laki-laki, gitu, karena dia yang punya otoritas. Tapi ya dikomunikasikan, ya, biar nggak ada satwa sangka, ya, nggak ada kecurigaan. Ya, itu sama netok gege ngomong liya, lah itu kan repot. Ya, saya kira itu ya. Ya, jadi sekali lagi otoritas ada di pihak suami. Ya. Ya, baik. Iya, kayak Kak Haris tadi. Yeah. Misalnya Mbak itu sudah meninggal semua. Mbak sudah meninggal punya anak 1 perempuan. Nah terus warisannya apakah jatuh ke anak yang 1 itu perempuan atau sampai ke anak cucunya, ke cucu-cucunya? Iya. Jadi warisan anak perempuan 1, ya. Berarti kan itu mbah itu kan berarti bapaknya perempuan itu ya. Ya. Berarti bagian waris untuk 1 anak perempuan itu hanya 2/3. Ya, 2/3. Tidak semuanya. Ya, maksimal adalah 2/3.
Ya. Itu untuk anak perempuan yang maaf kalau satu separuh, ya. Kalau satu separuh. Kalau anaknya perempuan 2 atau 3, 2/3 dibagi jumlah anaknya. Tapi kalau anaknya cuma satu, itu cuma separuh, bagiannya separuh. Ya. Yang lainnya kemana? Kalau dia si mbah tadi punya bapak, ya larinya ke bapak, itu asobah. Atau dia punya saudara laki-laki, ya dia dapat ke samping, yaitu saudara laki-laki. Jadi maksimal anak itu, anak perempuan adalah dapatnya separuh. Maksimal kalau sendiri. Ya, tapi kalau anaknya perempuan 2, 3, 4 naik menjadi 2/3. Ya, 2/3 dibagi nanti jumlah anak perempuan itu. Kalau anaknya laki-laki dan perempuan itu bisa jatuh semua ke anak laki-laki dan perempuan. Namanya asobah. Nanti 2/1. Ya, gitu ya. Ya, jadi dilihat dulu siapa ahli warisnya. Nanti kan ada siapa ahli waris itu, perempuan berapa, laki-laki berapa, ya. Kemudian yang hidup siapa saja. Misalnya mbah itu sudah nggak punya bapak, ya, nggak punya ibu, nggak punya saudara, punyanya hanya warisnya cuma satu tok anak perempuan, ya separuh. Yang separuhnya kemana? Larikan ke baitul mal, ya, sosial dan seterusnya. Ya, maka nanti ada bahasanya itu pemberian sebelum dibagi waris. Hibah itu boleh ketika masih hidup, sehingga ketika meninggal sudah nggak ada harta warisan, karena sudah diberikan ketika masih hidup, itu boleh. Jadi misalnya punya anak perempuan cuma satu, ya, sawah sudah diberikan, rumah sudah diberikan, mobil sudah diberikan, kemudian meninggal dunia, nggak ada yang diwaris, ya sudah, semuanya tetap menjadi miliknya anak yang sudah diberikan. Ya, jadi yang diwaris itu yang belum diberikan, yang masih menjadi milik orang tua. Ya. Saya kira itu nggih, Pak Bambang. Berarti kalau mbahnya itu punya saudaranya sudah meninggal semua, tapi punya anak, gitu. Berarti ke anak tadi, anaknya saudaranya mbah. Ponakan berarti ya. Ponakan mbahnya, ya. Ponakan juga berhak mendapat warisan itu. Ya, ponakan. Tadi kalau saudaranya mbah itu masih hidup, artinya anak-anaknya ada, tapi saudaranya sudah meninggal, dia punya anak. Tapi separuhnya itu bagi sana atau tidak? Ya, jadi ponakan itu kalau tidak punya nggak punya anak laki-laki, ponaan itu termasuk ponaan dari bapak, ya, itu berhak mendapatkan harta warisan. Kalau dia laki-laki bisa menjadi asobah. Ya, jadi ada jalur, ya, ada jalur yang dia memungkinkan untuk bisa mendapatkan warisan. Gitu, nanti kalau bahasa warisan memang agak banyak pertanyaan. Ya. Mungkin bisa dilanjut besok. Besok ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dengan berdoa, ya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam iman dan Islam serta amal saleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.